Sebenarnya sosok Syams Tabrizi ini sosok yang agak misterius ya. Jadi orang-orang mengenalnya setelah Syams bertemu dengan Maulana Rumi. Pada saat itu Maulana sekitar berumur 40 tahun, sempat menjadi gurunya. Kira-kira sebagian sejarah menjelaskan pertemuan Maulana Rumi dengan Syams itu ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 1,5 tahun. Itu pertemuan yang sangat singkat tetapi mampu mengubah Maulana Rumi. Jadi tentang identitas Syams Tabrizi ini, kalau kita baca dari para peneliti, itu memang hampir tidak ada kesepakatan sebenarnya siapa, tetapi ada satu buku yang dinisbahkan, disematkan dengan karya Syams Tabrizi, itu judulnya Maqalaat Syams atau makalah-makalah Syams. Itu ada karyanya, dan yaitu di situ di pendahuluan itu menjelaskan bahwa beliau adalah seorang sufi darwish. Nah, sufi darwish ini adalah seorang sufi yang lebih banyak menghabiskan hidupnya di jalanan, seperti itu. Jadi siapa sebenarnya Syams? Dia ada keluarganya. Itu sangat sedikit peneliti yang bisa melacak keberadaan Syams Tabrizi. Bahkan sebagian peneliti mengatakan Syams itu sebenarnya tidak ada wujudnya. Itu hanya ada di hati Maulana Rumi, dan itu ekspresi dari kedekatan dia, dan itu adalah bahkan sebagian peneliti mengenai sebagai simbol Tuhan yang ada di dalam diri Maulana Jalaluddin Rumi. Yang membuat dia sufi lainnya tadi adalah darwish. Kalau kita lihat, ini masih penelitian yang menjelaskan bahwa sebenarnya tarekat Maulawiyah itu berasal dari tarekat Malamatiyah. Malamatiyah ini memang lebih banyak diusung oleh para darwish. Para darwish itu bisa dimaknai sebagai sufi dalam tanda kutip sufi gembel ya, yang dia lebih banyak mencari atau meluangkan waktunya itu di jalanan, menerima pemberian orang, dia mengemis, memakai baju compang-camping. Itu adalah lebih banyak menghabiskan hidupnya di sana, dan dia berjalan dari satu tempat ke tempat lain itu hanya untuk mencari seorang murid. Makanya ada pernyataan menarik di buku Maqalaat Syams itu. Syams sudah memprediksi, jadi ketika pertama kali bertemu dengan Rumi, Syams mengatakan bahwa saya sudah mengucapkan salam kepada Rumi 15 tahun sebelum saya ketemu dia. Jadi 15 tahun. Jadi dia sudah memprediksi bahwa Syams Tabrizi ketemu dengan Maulana Rumi itu sejak 15 tahun sebelum ketemu dengan Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi ini yang membedakan Syams dengan sufi lainnya, itu sebagai sosok darwish ya. Kebanyakan kalau kita lihat sufi-sufi lain itu memang seperti Rumi, dia punya tempat sendiri, bahkan Rumi seorang rektor, dia punya murid sendiri, dia punya seperti pondok-pondok sufi sendiri. Tapi Syams Tabrizi ini karena dia memang seorang darwish, seluruh hidupnya itu adalah di jalan dan mencari murid. Jadi hampir bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran Maulana Syams Tabrizi itu adalah bagaimana apa yang ada di dalam hatinya itu kemudian disebarkan kepada murid-muridnya yang dia temui di setiap sudut-sudut jalan. Nah, ajaran sentral Syams Tabrizi itu adalah seperti yang diajarkan Maulana Rumi, tidak lain adalah cinta, dan kemudian yang kedua bagaimana memaknai syariat ini dalam perspektif sufi. Karena kita tahu ketika syariat dalam makna sufistik itu mungkin semuanya dimaknai sebagai satu bentuk perjalanan ruhani. Nah, ini yang saya jelaskan sebelumnya, karya Syams Tabrizi ini itu tidak sebanyak karya Maulana Jalaluddin Rumi. Kalau kita lihat Rumi ada Masnawi, ada Ghazalnya, ada Rubainya, ada juga kumpulan, ada Fihi Ma Fihi, ada banyak karya yang kita bisa lihat dari Maulana Jalaluddin Rumi.
Nah, Syams Tabrizi ini itu yang tersisa itu hanya Maqalat Syams, hanya itu. Kalau teman-teman lihat buku Elif Zafak yang 40 Kaidah Cinta Syams Tabrizi, sebenarnya kaidah-kaidah itu dari buku Maqalat Syams. Dan kalau kita lihat itu diksinya tidak persis sama dengan yang ada di buku Elif Zafak dalam bentuk novel ya. 40 Kaidah Syams Tabrizi. Nah, tetapi sebagian itu sudah diterjemahkan oleh William Chittick, Maqalat Syams, makanya karyanya lebih banyak diterjemahkan itu dalam buku Maqalat Syams karena memang hanya itu yang hadir di sampai saat ini karya Syams Tabrizi. Kalau kita lihat sufi-sufi klasik, saya refer ke sufi-sufi klasik atau early Sufism, sufi-sufi di awal. Sufi-sufi awal itu selalu punya, ada yang disebut dengan mursyidnya, ada yang disebut dengan muridnya, atau ada yang melakonkan sebagai sufi yang diam, ada sufi yang berbicara. Kalau kita lihat Syams dengan Maulana Jalaluddin Rumi, Syams berposisi sebagai yang diam, Rumi berposisi sebagai yang berbicara. Nah, mengkontekstualisasikan ajaran Syams itu tidak lain adalah bagaimana menerjemahkan Jalaluddin Rumi. Kalau kita berdasarkan kaidah tadi, yang berbicara Rumi, yang diam berposisi diam itu adalah Syams Tabrizi. Nah, kontekstual di era modern itu adalah tidak lain menerjemahkan karya-karya Syams dan juga terutama Maulana Jalaluddin Rumi dalam kebutuhan konteks budaya masing-masing. Seperti yang kita tahu, karya Jalaluddin Rumi itu kemudian populer di Barat itu berdasarkan penerjemahan Coleman Barks. Jadi karakteristik penerjemahan Coleman Barks ini, beliau berhasil menerjemahkan yang bahasa syair-syair Rumi yang spesifik dengan budaya Persia ya. Ketika berada di tangan Coleman Barks, dia menerjemahkan itu sesuai dengan konteks yang ada di Barat dan itu berhasil. Menurut saya itu cara terbaik mengkontekstualisasikan ajaran-ajaran Syams dan Rumi di era modern ini. Yaitu bagaimana menerjemahkan itu tetapi dengan cita rasa budaya kita sendiri.